Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata. Jadi yang pembicaraan barusan ini aksi, reaksi, result. Aksi, reaksi, result, hasil gitu ya. Mungkin di segala hal yang Mas Ferry sampaikan tadi di Mbak Astri, berarti kan segala hantaman yang terjadi di dalam segala pertanyaannya Mbak Astri, kan pasti ada teman curhat. Ya toh? Biasanya gitu kan kita ya, ada teman curhat, entah itu cerita, entah apa, kita butuh seseorang. Biasanya kan begitu tuh. Nah, apa yang ada di dalam hati dan pikirannya Mbak Astri yang mau ditanyakan, yang berhubungan dengan itu? Teman curhat. Iya, kan sudah dibilang semua. Ini aja masih di kepala nih, masih kagum sama jawaban-jawaban yang tadi. Wah, iya. Masih kayak Betul. karena apa yang disampaikan sama Mas Ferry itu kayak ibu kuliah gitu. Iya. Sebenarnya poin yang penting itu ada di satu sebab. Tapi biasanya ada tambahan, ada additional yang ngomongin hal yang masih nyerempet, masih gak ada di sekitar itu. Nah, Mas Ferry tuh sampai situ gitu. Maksudnya ini tuh sebenarnya kita cuma butuh gelas ini nih. Iya. Gelas. Mas Ferry tuh jelasin sama mejanya gitu. Wow. Nah, itu loh. Jadi kayak Iya. intinya tuh cuma mau nanya, gelasnya nih kok bagus, beli di mana ya? Tapi jadinya kayak, ini tuh beli di ini juga, ini tuh beli di ini, jadi kok ke itu semua. Di otak tuh masih kagak. Jawabnya satu, terjawabnya banyak. Iya, terjawabnya banyak. Ampun deh Mas Ferry. Jatuh namanya semua jawaban. Kalau orang minta gue, lo tidak sekolah. Aku kelas 2 SMA berhenti. Tapi kenapa lo mengerti sedangkan? Ya karena sakit hati. Karena aku pernah dihina, karena aku pernah disepelekan. Karena pernah juga ketergantungan ke orang lain. Jadi apa yang disampaikan itu yang gua alami. Nah, kalau kita sekolah, kalau kita belajar, itu cuma di buku, tapi tidak mau praktek. Jadi, kenapa aku tuh selalu tahu misalkan cara ngomongku, temanya patah hati. Nyampe aja ke hati orang, karena aku pernah patah hati. Semua orang tak pernah patah hati. Gimana caranya nantinya? Ngalamin juga belum. Iya. Jadi, sementara orang banyak takut miskin, banyak takut patah hati, lo gak akan kaya kalau gak pernah melarat dulu. Karena dari kemelaratan itu lo belajar, kenapa melarat. Tapi karena lo betul kesal, maka tak adalah semangat penjawaban dari apa yang kita alami. Karena pasti akhirnya melarat. Oh, karena aku foya-foya, karena aku menggunakan uang kita pada tempatnya, karena kan gitu. Makanya hidup kita itu takut terus udah. Ya kan? Betul sekali. Aku pernah ditanya, kalau kayaknya nggak ada masalah kan hidupmu saking seringnya.
Saking seringnya makanya Saking biasa sering. aja. Ini sudah Wisuda. Iya, dosen. Akselerasi lagi. Iya, akselerasi setelah mengalami, terus lulus, terus ngajar. Kumlot. Kumlot. Lo soal cinta akan jawab walaupun lo tidak percaya. Aku jatuh cinta kalau Astri itu baik, Astri itu pengertian, Astri itu bikin adem, Astri itu bikin nyaman, menarik, cerdas. Kan hebat lo dan gue gak ada nilainya. Kalau gue sibuk memujimu, tapi di dalam waktu bersamaan aku merendahkan. Kayaknya aku kecintaan karena bodoh. Paham gak? Aku mencintaimu karena lo cerdas, tapi lo mencintaiku karena aku punya sikap. Kan sama. Enggak, aku memuji dirimu ini. Kenapa enggak aku sampai harus setiap hari memujimu? Paham gak? Paham gak yang maksud? Aku kagum pada dirimu, tapi pastikan dirimu juga kagum tak. Kelebihanmu di kanan, kelebihanku di kiri. Ini kita kalau sudah jatuh cinta, jadi penyembah. Aku gak bisa tanpamu. Jadi penyembah. Sementara yang dicintai tapi juga banyak masalah. Cuma karena buta. Kenapa kalau cuek aja kalau punya pacar? Saya pacarku keren, ya aku keren juga. Dia keren di kanan, aku keren di kiri. Sama-sama keren ya. Nah ini karena sebelah pihak, sehingga pujian-pujian itu keluar. Yang terkenal Khalil Gibran itu efek dari patah hati. Ya. Tapi semua orang bilang dia hebat. Ya. Betul. Kalau itu suka-suka aja, tapi karena lo merasa bukan siapa-siapa, sementara yang lo cinta itu di matamu luar biasa, makanya lo menyembah. Begitu. Dan yang dicintai pun bangga, disembah-sembah. Karena dengan begitu berarti apa yang mengeranya? Yang mencintai bodoh, yang dicintai jadi sok. Ini obat buat semuanya. Betul. Betul sekali. Terutama yang senyum-senyum ya Mas. Kalau bukan dengan dia, aku ini apalah? Emang lo bisa pastikan aku mencintaimu? Bisa aku pastikan nggak aku bahagia dengan diri? Tidak. Lo jatuh cinta sampai ke langit ketujuh sama gue. Tapi bisa lo pastikan nggak lo bahagia hidupnya dengan aku? Coba jawab. Ya kalau tidak bisa dipastikan, tidak usah disembah. Makanya banyak orang bodoh ketika jatuh cinta. Aku bukan pengabdi cinta. Nah lo suka begitu kalau sudah suka. Lupa dengan nilai dirimu sendiri. Lupa dengan perjalanan hidupmu. Lupa dengan perjuangan. Itu harus dikatakan. Karena kalau enggak begitu lo tersesat. Kalau tidak takut nanti ditinggalin pacarmu, dia kaya. Tidak. Kenapa? Dia kelebihannya kaya. Aku kelebihannya punya tanggung jawab. Dia bisa cari orang yang kaya, tapi belum tentu ketemu yang bertanggung jawab. Kalau begitu, jadi jangan bodoh. Kalau bayangkan dirinya di malam khas, Sampai astagfirullah ya. Sebegitu buruknya kan. Nah, Iya, betul. ini Mas Bro juga sering kan ketika kita senang dengan seseorang atau kita menginginkan sesuatu yang menurut kita hebat, menginginkan sesuatu yang besar, tapi detik itu juga berasa langsung gak mampu gitu. Kenapa begitu Mas Bro? Terutama ketika kita menyenangi seseorang ya. Iya. ya karena kita lihat orang yang sempurna, sedangkan kita bukan siapa-siapa.
Jadi setiap hari kita memuji yang dicintai, setiap hari kita mengeluhkan diri kita sendiri. Cantik, ya Allah, sedangkan aku ini apa? Kaya yang dicintai ini ya Allah Tuhan, sedangkan aku ini apa? Haruskah karena perasaanmu harga dirimu hilang? Aku akan menyembahmu. Enggak akan mencintai. Bukan sekedar mencintai, tapi menyembahmu. Kalau bisa kupastikan di hatiku ini, dirimu bisa membahagiakanku. Tapi kan ragu hatiku. Jadi itu aku ngemis-ngemis kepada orang yang masih aku ragukan. Baru terjadi tadi siang. Wah gila sih. Berarti baru banget ya. Iya Baru banget ya. baru banget nih. Padahal udah di bridging temen curhat kan tadi tuh. Mas Ferry lebih membaca permasalahan utamanya nih yang ini nih sebetulnya nih. Langsung dijawab dong. Ya luar biasa. Iya. Tembus. Ajaib. Mas, aku jujur dengan amaze-nya apa yang disampaikan sama Mas Ferry ini aku kepo dengan mungkin melenceng ya dari pertanyaan yang aku siapin yang berkaitan dengan personalnya Mas Ferry itu sebenarnya ketika dalam menjalani kehidupan karena apa yang bagiku sih apa yang disampaikan oleh Mas Ferry itu ya tadi Mas Ferry juga sudah mengakui kalau itu tuh berasal dari pengalaman gitu, dari pengalaman sudah pernah cemburu, sudah pernah suka-sukaan dan lain segala macam. Terus apa yang membuat Mas Ferry itu akhirnya bisa switch? Bangkit, hebat. Iya, maksudnya bisa kayak dari kan sama dulu pernah ngalamin jadi bodoh terus akhirnya jadi pinter. Switch-nya itu apa yang mungkin Mas Ferry punya lifestyle mungkin setiap malam merenung atau gitu. Nah sebentar Mas, saya potong. Ini enak nih, kita gaji buta. Ya teruskan Mas. Ini kita yes. Dinamakannya kayak sebagai Yes, ini. ya ini yang benar. Betul. Monggo Mas Ferry maaf tadi. Iya. Kita bagian membuka. Iya betul. Iya. Pertama dalam hidupku itu tidak ada istilah siapa tahu. Siapa tahu? Ya, maksudnya tuh gini. Aku tidak begitu rajin, aku mau malas, aku tidak mempersiapkan diri, terus aku berkata, ya siapa tahu keajaiban itu datang, aku tidak pernah percaya. Karena Tuhan mengajarkan hal yang masuk akal, karena nggak ciptaannya ini yang masuk akal. Masuk akal semua, kenapa kita hidup nggak masuk akal? Itu pertama. Yang kedua, ayat pertama turun itu di kalau di Islam baca. Jadi aku melihat misalkan Mas Ferry patah hati. Oh begitu ya kalau kecintaan patah hati. Aku enggak. Jangan sampai. Dan aku selalu tanya ke Bibi ketika aku dan cinta dengan asli aku terlihat bodoh kan? Oh. Iya kan? Nah jadi segala hal yang buruk yang melihat di diri orang, aku bertekad untuk tidak seperti itu. Karena aku tidak ada istilah siapa tahu, berarti kan? Dia memang patah hati, tapi siapa tahu enggak kayak itu kesesatan. Jadi aku selalu apa yang kulihat dan kudengar ini menjadikan acuan. Dulu aku kan di antara teman-temanku soal cinta aku paling kecil. Temanku dewasa semua, ada yang tadinya cerdas lebih bodoh, mereka yang tadinya semangat, itu jangan sampai yang seperti itu. Terus aku pelajari, kenapa? Ya itu ketergantungan sama pacarnya. Oh, karena dia merasa tidak ada nilainya. Sementara yang dicintai ada nilainya. Berarti di satu sisi dia memuji terus yang dicintai, sementara dia sendiri merendahkan dirinya. Efek sering yang memuji pacar dan dengar, enggak, pokoknya enggak mau gitu dari kecil. Aku tuh ngerti bukan karena diajari, tapi ngerti karena melihat. Misalkan, oh kalau
tidak rajin, berarti tidak ngerti. Salah satu cara untuk ngerti, rajin. Jadi belajarnya itu dari hal sederhana. Jadilah kayak gitu. Itu Observer berarti. iya observasi. Bahasa Jawa halusnya itu observasi. Iya. Jadi yang sedangkan kita ini tidak belajar dari yang kita lihat, kami sudah jelas menyelesaikan. Ya ampun, karena dia jumpa orang itu ya, dia lupa kan segala. Sementara dia cerdas, sementara dia ada kerjaan, sementara dia punya teman-teman. Aku enggak kayak itu dari kecil. Tapi pernah ada satu momen di mana terjebak nggak? Dalam tanda kutip, kan Mas Ferry kan melihat bahwa oh ini salah nih, berarti aku jangan kayak gitu. Iya. Tapi pernah nggak Mas ada dalam situasi di mana Mas masuk ke dalam kesalahan itu? Enggak pernah. Enggak pernah. Karena kalau pernah mau nanya kenapa bisa keluar lagi gitu. Enggak. Karena gini, aku itu, jadi aku kan menurut diri ini aku sangat cerdas dan aku berteman. Tapi aku selalu nanya, menurutmu aku berlebihan enggak? Jadi tidak serta merta karena cerdas, temanku tidak banyak ngobrol lagi gitu. Satu, aku belajar dari melihat dan mendengar. Kedua, aku bertanya terus sendiri. Nah, kadang dia ini nyakiti kalau jawab, lo kan ngerti. Kenapa masih nanya? Bukan soal itu, tapi karena aku manusia biasa, siapa tahu kelewatan aku. Nah itu, jadi itu tidak pernah malu untuk bertanya. Misalkan aku dengan istriku, dia tahu aku cerdas, dia tahu aku cerdas, tapi aku selalu ngomong, menurutmu, kira-kira kalau aku begini bagus nggak? Kan Mas Ferry lebih ngerti, enggak, pendapatku aja. Jadi sering bertanya, dengan anakku aja bertanya, dengan itu anak kecewa, dengan anakku cewek, misalkan aku mau ke apa, sudah berpenampilan, menurut adek, kalian nggak apa-apa pakai ini, kelihatan norak nggak? Itu. Nah, sedangkan banyak orang yang merasa seperti itu menggurui aja, nggak mau diajarin. Itu bahkan jadi problemnya orang cerdas kan Mas? Iya. Tapi Mas Ferry ini cerdas dan pintar, jadi pakai tongkat gitu. Jadi tidak ada masalah sebagai orang cerdas. Orang cerdas sih banyak yang soalnya soalnya. Terus gini, aku sudah dengerin. Jadi aku tuh paling suka dengan orang yang salah. Alasannya? Bukan untuk menyalahkan, tapi kenapa dia salah. Nah, gitu. Oh, dia salah apa ini? Senang misalnya ketemu orang yang bangkrut, aku tanya dulu. Kenapa bangkrut? Ada ini dulu Mas Ferry. Oh, jangan kayak itu. Nah gitu. Dia begitu. Terus doaku itu cuma satu dalam hidupku. Aku tidak pernah ya Allah ya Rabbi beri aku rezeki, itu tidak benar. Tapi ya Allah ya Rabbi, tuntun dan bimbinglah aku ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah aku hamba-Mu yang ikhlas dan ridho di atas semua ketentuan. Jadi aku tidak pernah sehatkan laku, berilah aku rezeki. Tapi tuntun, doaku seumur hidup itu cuma dua itu. Tuntun dan bimbinglah aku selalu ke jalan yang Engkau ridhoi, karena hanya Engkau yang tahu, yang Maha tahu. Dan jadikanlah aku ini hamba-Mu yang ikhlas dan ridho di atas semua ketentuan. Itu doang seumur hidup. Gak doang sih itu. Itu sesuatu yang besar Mas sebetulnya. Jadi di samping belajar, melihat dan mendengar, kadang-kadang aku kayak diberokin gitu. Ini bakal susah, atau terhalang untuk ketemu.
Aku setiap hari mau tuntun dan bimbinglah ke jalan yang engkau ridhoi, dan jadikanlah aku hamba-Mu yang ikhlas dan ridho di atas semua ketentuan. Karena aku tidak akan bisa ikhlas, aku pun tidak akan bisa ridho. Kalau di Islam itu ada kalimat wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Itu aja. Kalau sudah dituntut dan diridhoi, ya pasti rezeki. Kalau sudah dituntut dan diridhoi, pasti diselamatkan. Banyak duit belum tentu diridhoi. Kalau memberi bibi dengan memberi Mas Doris pasti beda. Memberi Mas Doris karena peduli, memberi bibi karena kesal. Kedua, padahal sama-sama memberi. Kenapa? Karena dia minta terus, akhirnya aku kesal. Nah ini menunjukkan kerjanya di hadapanmu. Akhirnya kau beri. Jadi baik juga belum, gak ada Tuhan. Minta tolong aku juga enggak untuk jadi baik. Udah minta ini kurang ajar banget. Jadi kalau misalkan dituntut dan diridhoi, pasti bertemu dengan hal-hal lain. Ketemu teman yang baik. Kalaupun tidak baik dengan sendirinya, setiap hari aku berdoa. Tuntun dan bimbinglah aku selalu ke jalan yang engkau ridhoi. Dan jadikan aku hamba-Mu yang ikhlas dan ridho di atas semua ketentuan. Itu karena masa aku memberi pengertian kepada Tuhan? Kita di sini selalu memberi pengertian dengan Tuhan. Sudah berbuat sesuai harapan enggak? Iya. Aku pasti salah, Tuhan. Aku pasti tersinggung. Aku pasti sakit hati. Aku pasti mengeluh. Oleh sebab itulah jadikan aku ikhlas dan ridho di atas semua itu. Aku pasti terpengaruh. Aku pasti marah. Aku pasti kesal. Aku pasti putus asa. Oleh sebab itu tuntun dan bimbinglah diriku ini di jalan yang engkau ridhoi. Itu kan bentuk penghambaan. Pencipta itu holy, yang diciptakan itu makhluk. Nah kita tidak jadi makhluk, malah diajari Tuhan. Tidak tahu apa aku sangat cinta ini. Aku sangat berbahagia bersama dia. Harusnya kalau tidak aku Tuhan. Asik. Iya, berarti Satu lagi Ya. kalau soal cinta, substansinya itu apa? Apa benar karena hatimu nyaman? Atau karena dia banyak uang? Atau karena dia cerdas? Atau karena hidungnya maju? Atau karena badannya kekal? Atau karena seks? Yang benar itu yang tidak ada karena. Mau lo jelek atau cantik, mau lo mancung atau pesek, mau lo pintar atau bodoh, mau lo berduit atau tidak, yang jelas hatiku nyaman dan ingin hidup bersama-sama. Pasti bekerja sama kan? Aku suka kalau karena misalnya karena manis loh. Suatu hari nggak manis kan? Aku cinta ke lo karena lo seksi. Suatu hari tidak seksi lo, mau ganti cari yang lain. Karena kan yang kejar cuma lo seksi. Ketika tidak seksi, yang benar itu entah kenapa aku yakin untuk hidup bersama dengan mau itu jadi baik atau buruk. Marilah bekerja sama ya. Kalau kita akan hidup maju suatu hari pesek,
karena mengerti tentang perasaan, makanya itu biasa aja dengan perasaan. Orang bodoh jadi pelopor. Itu kelemahanmu, makanya dijelaskan bukti. Terima kasih Mas. Biar kau bernilai. Lo cinta dengan laki-laki karena seksual. Suatu hari tidak ada seks lagi. Ganti baru. Lo cinta karena laki-laki yang bekerja. Suatu hari tak bekerja. Apapun keadaanmu, aku tuh yakin untuk hidup bersama. Dan aku tidak bisa mendeskripsikannya. Kenapa? Tapi aku yakin untuk hidup bersamamu pasti jadi baik. Kalau di Katolik itu ada kalimat beruntunglah orang-orang yang percaya tanpa melihat. Yes. Tuh. Aku bukan agama Katolik, tapi ada satu ayat beruntunglah bagi orang-orang yang percaya tanpa melihat. Padahal Islam aku tuh mau ikut lo itu karena lo masih bekerja, karena lo jelas masa depan. Suatu hari tak jelas. Kenapa engkau mau ikut bersamaku? Aku yakin dengan dirimu. Titik. Segala sesuatu yang bisa dijelaskan pasti ada batas. Ya. Kalau pikir-pikir cerdas juga. Sangat mas. Sangat. Enggak, aku banyak bicara dengan dia cerdas. Dia pejuang. Iya. Jangan jadi bodoh. Kalau bertanya tadi satu hal lagi, kok seyakin itu untuk kalau di Islam itu ada istilah qiyamu binafsihi, berdiri di atas kakimu sendiri. Kalau bertanya kok saya yakin itu, apa dasarnya lo nggak yakin? Kalau lo memang tidak bisa berdiri sendiri, nggak mungkin lo pakai sepatu, dan nggak mungkin lo duduk di sini. Gak mungkin kalau bisa bertahan. Lo tahu ini tahu kan ini rokok. Lo tahu ini handphone. Lo juga tahu ini kopi. Lo tahu kalau matahari kita itu karena salah. Kenapa lo gak yakin hidup sendiri? Sementara lo mengerti semua. Aneh. Bisa. Ada nggak? Ada lagi jawaban. Yang tidak dimengerti kalian? Ada nggak? Nggak ada. Ngerti. Nah, kenapa tidak yakin dengan diri sendiri? Bodoh. Lo tahu jalan keluar keluar. Tahu mas. Tahu kapan belum lapar. Betul. Tahu kalau lo tidak bekerja tidak ada duit. Nah, kenapa tidak yakin dengan diri sendiri? Sementara tahu. Karena lebih melihat orang lain daripada diri sendiri. Karena lebih menilai orang lain daripada diri sendiri. Karena lebih memuji orang lain daripada diri sendiri. Kenapa ketika dirimu susah menghadapinya sendirian, sementara banyak yang kau kenal? Jawaban banyak orang karena dia jahat. Bukan, tapi karena dia sendiri punya masalah sama kayak lo. Terus kenapa ketergantungan? Makanya ketika dirimu susah pasti sendirian. Ya. Karena yang engkau kenal pun punya masalah yang sama.
dengan judul dan kapasitas. Jadi berhentilah menyembah sesama itu hanya karena apa yang kau rasakan. Jelas. Jelas banget. Tepuk tangan. Keyakinan. Jadi keyakinan Mbak Birgi itu dulu. Jadi kenapa alasannya sudah disebutkan semua sama Mas Ferry tadi. Keyakinan. Kemudian mencintai sesuatu jangan karena. Jangan karena. Jangan Tanpa karena. alasan. Nah, tapi untuk semua yang di sini, karena ada di sini jadi beruntung bisa dengar langsung. Betul. Iya kan? Bagi yang mendengar Bagi mendengar. dan meresapi. Tapi bagi kalian yang menonton nanti melalui media sosial, siapin kuota banyak-banyak. Ini kan bakal diulang-ulang nih. Ulang lagi, ulang lagi, ya kan? Durasi panjang. Dirimu tidak akan menyayangi orang lain dengan setulus-tulusnya. Kalau dirimu tidak sayang dengan diri, Ya. Bagaimana Mas caranya supaya sayang sama diri sendiri? bagaimana cara sayang dengan diri sendiri? Ciri kalau sudah setiap orang itu sudah sayang dengan diri sendiri. Ciri dia sayang dengan dirinya sendiri ketika dia mengalami kegagalan marah, ketika dia sakit hati kecewa, itu tandanya dia belum sayang. Kalau lo tidak sayang dengan dirimu, masa bodoh lah. Cuma karena lebih memuji dan melihat orang, makanya seolah-olah lo itu tidak punya harganya. Dirimu berencana kan akan hidupmu, entah sampai atau tidak. Tapi Iya, iya. berencana itu tandanya karena lo menilai dan sayang. Kalau lo nggak sayang, lo nggak punya konsep hidup. Nanti aku akan menikah karena nanti kan itu tanda lo tidak punya ingatan dirimu. Kalau bisa aku harus ngerti dengan kerjaan ini supaya kalau aku punya emas. Tapi semua itu jadi tidak ada nilainya karena lebih melihat dan memuji orang lain. Masalah berapa tahun nih kejawab dari ini banget ya? Wow. Ya. Oke, ternyata alasannya itu. Baru sadar ini. Kan Mas Bro bilang tadi karena kita akhirnya sering membandingkan diri dengan orang, memuji-muji orang lain, akhirnya tidak sadar dengan memuji itu merendahkan diri sendiri. Iya. Sebaik-baiknya tuh apa kalau ke orang? Kalaupun memuji itu sebaiknya pujian itu untuk kemana gitu? Tidak usah dipuji. Cuma dua hal aja, jangan pernah merendahkan orang dan jangan pernah menghinakan diri. Kita memuji karena merendahkan diri. Terus punya dua mata, punya dua hidung, satu hidung, punya mulut, punya tangan yang sama namanya kita. Ya. Hewan itu tahu tempat nggak? Enggak. Hewan itu tahu diri nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak punya akal. Manusia yang tahu diri, tahu tempat, kalau punya akal. Ketika menempatkan diri pada tempat dan kalau punya akal, masa ini disebut prestasi? Ya itu nggak punya akal, tahu diri. Baik banget, ini kan punya akal. Makanya punya kasihan, harus punya hati, karena wajar kan? Terus dipuji orang aneh. Hewan ada kepekaan kan? Dia tahu tempatnya lapang, ya kan tahu. Malah dia makan karena dia punya akal, punya hati.
Nah, kita punya hati untuk merasa, punya akal untuk berencana dan beradaptasi. Akhirnya kita tahu dengan apa yang harus kita lakukan. Dianggap prestasi. Kalau di dalam Islam itu, syarat masuk Islam itu sholat. Kalau tidak syarat mutlak untuk masuk Islam itu baca syahadat dan sholat syarat. Menjalankan syarat dianggap prestasi aneh. Rajin banget sholat kan itu ciri agamanya selamat. Kalau tidak sholat berarti mungkin itu bukan prestasi. Setiap saat, setiap Jumat pakai baju pramuka. Hari Jumat dipakai baju pramuka. Ini dianggap prestasi. Aneh. Iya. Rajin banget ya, tiap Jumat pakai baju pramuka. Syarat sekolah itu. Namanya juga syaratnya harus bukan prestasi. Prestasinya apa? Ketika kau bawa manfaat di sekolahmu. Katolik ke gereja kan? Ya. Kalau mau sembahyang, kalau ke gereja kok prestasi. Jadi itu lucu-lucu kalau mau menurut otaknya, cuma ini. Iya tuh. Itu aja buat ini. Ini beneran kerikil Mas? Ini kerikatnya. Buat Ditonton lagi. Ditonton. tonton lagi sebelum tidur. Betul. Ini sampai ke Eropa kok ini. Sampai ke Eropa ya. Kadang-kadang planet lain juga ngintip-ngintip. Iya. Ya gitu aja. Iya. Mungkin terakhir dari Astri sendiri masih ada yang mau ditanya. Iya, ada yang masih mengganjal terakhir. Siapa presiden berikutnya gitu ya? Ya. Masa bodoh lah kalau soal itu. Itu ya. Mungkin masih seputar percintaan atau mungkin Saya pikir itu sih ya, ya yang karena belum lengkap ya kalau nggak kesini. Iya. siapakah atau bagaimana? Siapakah? Sudah saya Siapa? pancing-pancing tadi. Oke. Ini percintaan ya, oke. Itu sih yang memang paling dekat sih memang. Dan nggak ada bridgingnya lagi harus dijelasin ya. Soal percintaan, dari obrolan kita di OASA kemarin Mas, itu banyak memberikan banyak memberikan refleksi juga. Daripada lainnya juga jadi banyak diskusi juga sama teman, jadi banyak diskusi juga sama orang yang lebih tua juga, dan banyak insight yang masuk. Tapi terus akhirnya kok ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Misalnya, ketika orang menganggapku dan mungkin bisa diakui juga bahwa aku nih dianggap sebagai cewek yang independen, itu akhirnya aku menarik laki-laki yang lebih dewasa. Namun satu sisi nih perlu dipertanyakan apakah dia ini adalah laki-laki yang sebetulnya tertarik padaku hanya karena dia pengen di-treat like a princess atau mini-mini lah istilah sekarang, atau sebetulnya itu aku yang jadi pertanyaan personal adalah sebetulnya apakah aku cocok dengan orang-orang yang seperti ini, aku cocok ketika aku berminat atau gimana Mas? Karena kebanyakan memang yang datang ke aku orang-orang yang jauh lebih tua gitu. Aku jarang dideketin sama yang sepantaran. Kenapa bisa kayak gitu dan aku harus gimana Mas? Nah itu pertanyaan semua orang yang menurutku salah. Karena disebut hubungan itu karena saling memberi, saling menyemangati, saling mengingatkan, saling memberitahu. Baru hubungan itu bisa terjadi. Jadi misalkan, karena dia lebih tua, merasa ini
itu tidak akan terjadi yang namanya saling. Sebenarnya tidak peduli orang itu dewasa atau tidak, cerdas atau tidak. Kalau dimusyawarahkan dan bekerjasama pasti cukup. Nah, dalam hubungan itu tidak ada kerjasama dan musyawarah. Yang ada merasa hebat, merasa kuat. Jadi kalau kita ingin menikah, kalau nggak berarti atau kalau nggak itu gue, itu yang terjadi di negara orang. Yang benar itu kita bekerja sama. Ada kalanya dari depan, dari belakang. Ada kalanya dari depan, kalau yang di belakang itu. Kalau mencari spesifikasi, itu ujung-ujungnya itu kalau nggak yang dicintai itu di belakang kita, kalau nggak yang di samping kita. Yang paling benar itu kerjasama. Yang bodoh dengan yang cerdas. Kalau yang cerdas mengajar yang bodoh dan yang bodoh mau belajar, jadi sama-sama ngerti kan? Yang berduit dengan yang miskin. Kalau yang berduit menyemangati yang miskin sehingga cari duit, kan ya? Akhirnya sama-sama berduit. Jadi aku pribadi sebenarnya kalau di hidup aku tidak suka dengan spesifikasi apakah harus dewasa. Kalau tidak kerjasama. Menikah itu begini, ini tidak pernah disampaikan. Kalau jelek dengan adanya aku jadi cantik, kalau bodoh dengan adanya aku jadi cerdas, kalau pemalas dengan adanya aku jadi najib. Ini tidak benar. Nah kita cari yang sesuai. Pokoknya kalau bisa ngerti, paham, gampang, beriman, terus kerjamu apa? Emang takut gitu. Sehingga banyak masalah. Jadi tidak ada spesifikasi yang sudah. Yang benar itu yang mau diajak bekerjasama. Yang terbuka, yang nggak gengsi. Banyak orang dewasa yang suka sama itu karena dia minta diayomi oleh Allah. Dia mau enak aja. Makanya kita tuh keegoisan dalam berpasangan itu sudah terlihat dari doa. Carikan aku yang cantik, yang mengerti, yang paham, yang setia. Jangan menurut siapa sampai sesempurna itu. Tanda orang lain aja. Aku kasih tahu carilah pasangan yang nyambung. Syukur kalau ganteng, syukur kalau berduit, bonus. Tapi yang penting nyambung. Karena kalau nyambung, apapun bisa dikerjasamakan. Jangan cari yang ganteng, kalau mau enak aja makan hati. Kegagalan dalam mencari pacar itu yang kedua adalah supaya dipuji temannya yang banget pasangannya. Ya. Berduit banget pasanganmu karena kamu cara ikut ini. Asik. Kalau kan cantik. Flexing. Jadi kalau aku menikah dengan lo itu bukan sahabat istri, tapi teman hidupku, partner hidup. Akhirnya sirkulasi. Aku memahami apa yang disampaikan sama Mas Ferry. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya untuk paham betul bahwa dia itu memang maksudnya bisa sampai sebuah keyakinan bahwa aku yakin sama kamu. Lo ngerti yang penjelasan dari tadi. Iya. Karena lo bertanya. Karena kita terjadi dialog, makanya kita saling bertanya. Begitu juga dalam pasangan, tidak akan yakin kalau tidak terjadi
dialog terbuka apa adanya. Tapi dalam berdialog itu tetap ada kemungkinan bahwa tidak yakin, Mas. Apa? Ketika kita berdialog, tetap ada kemungkinan untuk tidak yakin, Mas. Nah, kalau begitu gini, semut itu lumpuh karena gula. Manusia itu bisa dibilang karena kebaikan yang tulus. Kalau mulai tidak yakin kalau aku ini tidak yakin bagaimana caranya aku bikin yang kurang longgar aku yang yakin. Kenapa tidak terjadi kecocokan? Karena tidak mau berproses. Kalau aku berdasarkan ego, gak akan ngerti banyak ngomong. Tapi kenapa lo ngerti? Karena aku punya niat untuk memberi pekerjaan. Sebesar kecocokan itu dibentuk tidak terjadi vibrasi. Semakin banyak lo bercerita, semakin banyak lo ngobrol terbuka dengan pasangan, siapapun itu, dari situlah keyakinan lo. Kalau tidak diisi jawaban ini, lo tidak tahu tentang kita. Makanya kenapa sebelum kau yakin untuk menikah, berjalanlah selama mungkin dan banyaklah ngobrol dengan pasangan. Jangan banyak jalan-jalan. Jangan banyak menceritakan kedalaman hati. Jangan banyak menceritakan kesetiaan. Bagaimana ngobrol walau tidak penting. Dari situlah keyakinanmu akan muncul akan pasangan. Dan jangan malu untuk apa adanya. Aku mengerti apapun yang diinginkan hamba, tapi aku ingin dengar dia bercerita. Tuhan saja lucu, karena aku tidak mau. Taruhlah aku punya niat jelek, tak mau. Padahal aku ngomong habis, tapi kalau menghadapi terus dengan jelek hati, sama-sama luluh hati. Begitu. Jadi tidak akan saling mengenal kalau tidak terbuka dan apa adanya. Nah, kalau sudah bisa di titik itu, itulah konsep satuan hidup. Tapi kalau tidak bisa ngobrol, cuma saling memuji, cuma sering jalan-jalan malam-malam, kita bisa lagi jadi pasangan. Pasti sedikit. Ada. Tanda-tanda pasangan yang baik buat selalu berbicara tidak penting. Ada. Kalau bicara yang penting-penting terus dan serius itu tanda-tanda bohong. Ada. Karena tiap orang ada baunya, pasti bagus nangis kan. Betul. Gimana sih caranya untuk terbuka? Ini problemku banget ya disebutin. Oh iya. Betul. Gila aku nih, Mas. Ya biar clear ya, Mas. Betul. Gak apa ya? Oh, nggak apa-apa. Aku setia. Dikatakan langsung Iya. tapi ini biar clear dalam satu Betul. statement. Iya. Lo ingin aku mengenal, misalnya kita Iya. tapi lo menutup diri, tapi ingin kenal gimana sih? Lo bertanya bagaimana supaya terbuka, tapi lo ingin dikenal.
pertanyaan bodoh. Bagaimana kalau yakin dengan pasangan dalam wajib tertutup? Ya tapi takutnya nanti dia masa bodoh lah hasil yang penting ceritakan dari bapaknya karena takut ditolak, karena takut dia tidak suka, karena takut dikhianati, karena takut nanti begini, makanya tertutup. Kalau aku masa bodoh aja, lo mau lari aja, ini gue orang jadi bukan dirinya terhadap yang dia sukai karena takut tidak diterima. Nah, kalau sudah suka takut ditolak. Makanya kok sebisa mungkin yang sebaiknya, tapi makan hati karena bukan dirimu. Apa adanya semakin terlihat kejelekanmu, tapi dia tetap menyukaimu, berarti dia benar-benar. Maksud banyak kan pasarnya sebenarnya aku nggak kayak gitu. Tapi karena menghargai ya asik. Asik. Untuk apa menghargai kalau sebabnya? Kalau kau mau dikenal oleh orang dan kau sayang, kenalkanlah diri. Tapi takutnya dia jadi tidak suka. Nah, kalau lo ketakutan untuk menceritakan siapa dirimu, jangan yang bagus yang jelek. Selama lo berpasangan dengan dia, lo kayak film, lo acting terus. Manusia itu punya hak untuk dan cinta, itu juga punya hak untuk menolak. Astri, aku suka sama lo, aku cinta sama lo, aku sayang sama lo, itu hakku. Hak aku juga menolak. Nah, kalau kita tidak siap untuk ditolak, karena itu hak, tidak usah dicinta. Dulu aku bilang sama aku, istriku, cadangkan untuk menikah ya, pacaran aja juga mau, ya nggak apa-apa. Yang penting lo yang memang gue, saya berjalan waktu dia suka nggak tahu tapi dia suka. Ya sekarang dia suka. Kenapa harus suka? Ya karena apa adanya, tidak mengajarkan, tidak sok-sokan. Kalau ingin dicintai, ingin dimengerti, ingin dipahami, tapi menuntut diri nggak apa-apa. Bagaimana kalau siapapun yang mendekatimu, kenalkan dengan aku, dan aku kasih indra kenal. Langsung dulu. Enggak, begini, enggak, ya begini, ini karena banyak kecewa. Dulunya pesimis dulu. Suatu hari aku cari sepatu ketemu yang jelek terus, tapi aku tidak pernah berhenti. Tanpa sadar suatu hari ketemu yang bagus, karena aku tidak pernah kecewa ketemu yang jelek. Paham? Hal apa Mas Bro yang dominan di Astri yang bikin dirinya kecewa? Satu lagi, kalau pertanyaan tentang tanda kau yakin, kalau itu orang yang chemistry yang ini pembahasan dewasa kemarin kan chemistry. ya chemistry. Jadi kalau di hati itu berasa dekat, lo pasti ngocok. Nah, temukan itu nanti setelah ketemu. Terus satu-satunya yang dijalani dalam hidup ini tidak bisa dilogikakan adalah perasaan. Hari ini dia benci, besok dia suka. Lalu logikakan perasaan hati itu, makanya capek sendiri.
Karena kan dia merasa sendiri. Jadi ketika yang menyenangkan langsung. Iya. Gitu. Satu yang kedua tidak gampang hatinya dikena laki-laki. Begitu kena langsung. Karena apa-apa sendiri. Sebenarnya dia ini orang yang nggak percaya diri, misalnya gaya doang, insecure ya, kalau bahasa kalian. Aku sudah bisa loh. Asik. Itu aja. Itu aja yang bisa disampaikan. Baik. Kalau ada yang mau menyukaimu dan mengungkapkan hatinya ke lo, terus lo ajak bercanda dan cerita, kalau dia dengan senang hati mendengarkan, itulah orang yang cocok bagi hidup kita. Tapi kalau dia merasa itu tidak penting, tinggalkan. Misalkan aku nembak lo, tapi lo candain, tapi aku nggak marah. Yang banyak aku serius loh, lo nggak ngagain banget, nah itu tidak bisa diterima. Satu yang kedua, kalau tiap saat menyembah kamu, nah itu lah orang yang cocok buat diri. Yuk, kisi-kisi ini yuk. Bisa yuk. Lo sebal, lo pusing, lo kesal dengan gue gitu, tapi mau ketemu mulu, nah itu orang yang cocok. Udah gitu aja, sampai ketemu. Yeay. Akhirnya. Terakhir ini kisi-kisi yang Pulang mau ditunggu ya. pertanyaan lagi deh. Makin banyak kayaknya pertanyaannya gara-gara kisi-kisi terakhir. Iya. Itu dia. Betul. Itu aja yang bisa diceritakan. Ya. Dia kan dominannya orang yang penasaran. Iya. Jadi kalau lo penasaran berarti lo gak jadi cerita. Oh, iya. Karena kalau penasarannya hilang pula penasaran. Ya. Paham kan? Kisi-kisi lagi. Nah kadang-kadang penasaran lo itu lo anggap lo suka. Nah, Makanya kejebak mulu kan. Aku tahu lah. Iya. Yuk, bisa yuk. Jadi 2-3 kali lo mengenal laki-laki itu hanya penasaran. iya. Gitu aja. Makanya selalu gagal karena nasar itu penasaran. Ya mas, ini pertanyaan yang nyebelin tadi loh. Karena Ketemu orang yang nyebelin malah cocok. ya belum cocok. Itu malah seseorang yang kemungkinan akan bertolak. Gawat. Aku jadi mikir kan. Cocok. Iya. Beri karena menyebalkan akhirnya mau ditolak. Ya, itu. Padahal yang itulah Ah, beri kan penjelasan sedikit. Bila kemudian gitu mas. ini yang namanya haus. Apakah yang mau ditolak ini itulah orangnya, Mas? Yang paling tidak itu ya mungkin lagi dari itu. Kan kalau ini semakin dilarang semakin dibangkang. Kalau ini tidak pernah berhenti mencoba segala sesuatu dasarnya penasaran. Kalau enak dengan cowok-cowok yang formalitas, yang ngomongnya kayak anggota dewan misalnya. Nah, tapi kalau dengan yang memusingkan mau kesal, tapi nanti lainnya tapi ketemu kesal, menyebalkan, tapi dengan kita. Jadi senang loh kalau ketemu orang yang tidak kemana. Jadi tetap hebat lah. Tapi menyebalkan. Gitu. Karena dasar pemikiran kita penasaran dulu. Tapi kalau dengan yang rutinitas, yang sering dulu masak, pasti gitu aja.
Karena hidupmu itu kan mayoritas eksperimen. Benar nggak? Iya, iya, iya. Nah itu. Jadi eksperimenmu ini kalau begini gimana? Oh iya. Ya. Eksperimen sama anak orang. Kok bisa ya begini? Kenapa ya? Nah gitu kan. Iya. Jadi tidak senang dengan yang cepat. Cepat tahu, cepat Iya. nebak ya. Menggebu di awal habis itu. Makanya cocok dengan yang menyebalkan. Emang nggak ketebak terus. Iya. Nggak capek gitu. Emosinya. Siapa? Perasaannya memang nggak capek gitu. Orang sebab juga emosi. Jatuhnya gemes gitu. Nah, iya. Gemes. So, orang ini ini apa? So, orang ini gimana mas? Kan katanya nggak cocok. Apa? Ya, katanya kan masa cocok dengan orang menyebalkan. Tapi ditanya. Ya nggak usah ditanya kalau nggak cocok untuk apa? Kenapa bilang nggak cocok dengan orang menyebalkan? Apa nggak capek? Tapi kenapa ditanya? Aku nggak mau jawab. Ya, Ya. ini perasaan programnya sebuah jawaban, lo nggak usah sebuah pertanyaan ya? Ya iya. Iya. Gak mau kasih clue dikit. Menyebalkan dan cerdas. Aduh, kesebut banget tuh cerdas. Oke. Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata.